Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi topik 2 mata kuliah perancangan dan perencanaan kurikulum tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Perkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Alifah Nida Lutfia, Siti Aisyah, Husnul Hatimah, dan Nonik Mahdarani. Understanding by Design. Understanding by Design atau biasa disebut dengan UBD adalah sebuah desain atau kerangka dalam pembelajaran yang diperkenalkan pertama kali oleh Grant Wiggins dan McTighe. Understanding by Design diartikan sebagai sebuah desain pembelajaran yang tujuannya fokus pada pencapaian pemahaman peserta didik secara holistik. Artinya, pemahaman yang diharapkan dalam kerangka ini adalah pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya sekedar peserta didik tahu, hafal, mengingat, tetapi bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan itu di kehidupan nyata. Tahapan Understanding by Design terdiri dari yang pertama, hasil yang diinginkan, yang kedua, bukti penilaian, dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Tahap yang pertama, hasil yang diinginkan. Menurut Wiggins dan McTighe, pada tahap pertama dari kerangka UBD adalah hasil yang diinginkan, menjelaskan konsep-konsep seperti transfer, pemahaman, dan akuisisi. Transfer dapat digambarkan sebagai penggunaan pengetahuan oleh peserta didik dalam situasi pembelajaran yang baru secara mandiri. Maksudnya, peserta didik memiliki pemahaman konsep teori yang baik dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman adalah bagian di mana pengetahuan dan ide-ide yang dapat ditransfer serta pertanyaan-pertanyaan yang penting provokatif untuk peserta didik. Pada bagian akuisisi, identifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai pada akhir dari unit tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tahap 1 adalah yang pertama, menentukan tujuan. Mempertimbangkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian, guru menyesuaikan materi yang akan dibahas sesuai waktu yang bersedia. Yang kedua yaitu menentukan prioritas. Menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka yang panjang. Kemudian tujuan akhirnya adalah peserta didik dapat melakukan apa yang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu aktivitas transfer. Transfer pemahaman peserta didik ke kehidupan yang nyata. Kemudian perwujudan peserta didik yang unggul di kelas dan di kehidupan nyata. Elemen-elemen tahap 1 yaitu guru. Yang pertama, establishing goal atau tujuan utama. Di sini, guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu
Essential question atau pertanyaan yang penting. Setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Pertanyaan penting ini akan memandu peserta didik membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Yang ketiga, understanding atau pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan peserta didik juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Elemen-elemen tahap 1 terhadap peserta didik. Yang pertama, establishing goal atau tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Peserta didik dapat memahami kondisi geografis yang ada di daerahnya. Peserta didik mampu menganalisis potensi kondisi geografis di lingkungannya terhadap perekonomian masyarakat. Peserta didik mengetahui bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, essential question, pertanyaan yang penting. Yang pertama, bagaimana kondisi geografis yang ada di Indonesia, serta jelaskan keunikan kondisi geografi yang ada di daerah kalian. Kemudian bagaimana potensi dari kondisi geografis untuk melangsungkan aktivitas ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah kalian. Yang terakhir, bagaimana proses aktivitas ekonomi yang ada di daerah kalian. Berikan satu contoh beserta penjelasannya. Yang ketiga, understanding atau pemahaman. Peserta didik akan memahami kondisi geografis dan aktivitas ekonomi. Beberapa hasil riset penerapan UBD. Yang pertama, penelitian oleh Dewi dan kawan-kawan tahun 2023 mengenai peningkatan keterampilan kolaborasi peserta didik melalui penerapan model kooperatif tipe grup investigasi berbasis pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Menggunakan understanding by design dalam perencanaan pembelajarannya, menemukan hasil bahwa adanya peningkatan keterampilan kolaborasi peserta didik antara pembelajaran siklus 1 dan siklus selanjutnya. Yang kedua, penelitian oleh Marta tahun 2021 mengenai penerapan backward design model dalam mata kuliah Basic Science untuk meningkatkan literasi guna membangun wawasan Kristen Alkitabiah. Menyatakan bahwa penggunaan understanding by design terbukti mampu meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Basic Science, yaitu dalam meningkatkan minat baca, memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk memilih sumber yang dapat dipercaya, dan mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkritisi masalah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.